welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Foni. Nah, di video kali ini kita akan belajar kapan saja penggunaan to dan juga penggunaan for. Seringkali orang tuh suka kebolak-balik ya kalau ngomong to the market, for the learned, for to learn. Sering kebolak-balik seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama kapan saja kita menggunakan to dan kapan saja kita menggunakan for. Oke? So, let's get started. Nah, yang paling simple ketika kalian itu ingin membedakan atau perbedaan kapan menggunakan to dan kapan menggunakan for adalah to digunakan biasanya diikuti oleh kata kerja atau verb. Kata kerja atau verb. Sedangkan for itu digunakan untuk noun atau kata benda. Noun atau kata benda. Oke. So to for verb ya untuk kata kerja dan for untuk kata noun atau kata benda. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya I move to work in England. I move to study in Scotland. To study, move to learn. Learn, study itu adalah kata kerja, belajar, bekerja, gitu ya. Itu adalah kata kerja, gitu ya. Jadi kita menggunakan to. Sedangkan for, misalnya I made this sweater for you, gitu. Jadi for you, I made this paper for you, gitu. Jadi untuk kamu. Seperti itu, oke? Sebenarnya dalam bahasa Inggris tuh nggak ada kayak aturan pasti atau aturan baku gitu ya tentang kapan saja penggunaan to dan juga penggunaan for ini. Tapi ya supaya kita tuh nggak yang belajar grammar yang rumit-rumit banget, kita belajar yang simple aja sekarang. Patokannya adalah supaya intinya kita tahu aja kapan kita menggunakan to dan kapan kita menggunakan for. Nah, langsung aja yang pertama. Kita bahas to ya. Jadi to tadi kalian udah tahu bahwa to itu digunakan untuk kata kerja, verb. Biasanya selalu diikuti oleh verb. Nah, to ini juga bisa digunakan untuk beberapa alasan lainnya. Ada 6 alasan penggunaan dari to ini. Kalian bisa menggunakan to ya, atau kalau British bukan to. Jadi kalian bisa menggunakan to ini. Alasan yang pertama yaitu motive or reason, tapi untuk verb, tapi menggunakan verb ya. Jadi kayak motif atau motivasi atau alasan ya, ketika kalian ingin membuat suatu kalimat yang menyampaikan alasan atau menyampaikan motif gitu ya. Contohnya I move to Scotland to study. I move to Scotland to learn. I moved to Scotland to live here. Misalnya kayak begitu. Jadi saya kasih tahu bahwa saya pindah ke sini alasannya untuk tinggal. Saya pindah ke sini alasannya untuk belajar. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan alasan memberitahukan tentang waktu. Contoh kalimatnya adalah we will go to the cinema to see the movie from 7 to 10. Gitu. Atau we will have dinner from 6 to 8. Kita akan makan malam dari jam 6 sampai jam 8. We will have dinner atau we are about to have dinner from 6 to 8. From 7 to 8. From 7 to 9. Seperti itu. Jadi kita akan makan malam dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Kita akan makan malam dari jam 7 sore sampai jam 9 malam. Seperti itu. Jadi kita memberitahukan tentang waktu. Oke? Telling time. Alasan yang ketiga adalah ketika kita ingin memberitahu atau berbicara tentang jarak. Gitu ya, distance. Nah, contoh kalimatnya adalah it's not very far from my house to yours. It's not very far from my house to yours. Jadi rumah saya tidak terlalu jauh ke rumah kamu gitu. Jadi jarak dari antara rumah saya ke rumah kamu itu tidak terlalu jauh. Nah, seperti itu. Kemudian alasan yang berikutnya adalah comparison, atau kamu lagi kayak mau compare antara satu hal dengan hal lainnya gitu. Contohnya I
I prefer apple to orange. I prefer chicken to lamb. Gitu. Artinya adalah saya lebih suka, I prefer apple to orange. Saya lebih suka apel daripada orange gitu, atau jeruk gitu ya, atau lemon. I prefer chicken to lamb. Saya lebih suka chicken atau saya lebih memilih ayam dibandingkan dengan domba, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu guys, ketika kita menggunakan to untuk kita mau compare sesuatu, kita mau membandingkan sesuatu. Kemudian yang berikutnya adalah destination atau tujuan. Nah, ketika kita ingin berbicara tentang satu tujuan gitu ya, misalnya kita ingin menggambarkan satu tujuan tertentu. Contoh kalimatnya adalah I will move to Italy. I will move to Spain gitu. Jadi I will move to Italy. Saya akan pindah ke Italia. Saya akan pindah ke Spanyol misalnya kayak begitu. Nah, kemudian alasan yang terakhir ketika kita menggunakan to adalah ketika kita ingin berbicara tentang transferring gitu ya. Artinya berbicara tentang suatu benda atau sesuatu yang akan berpindah dengan alasan jadi yang bergerak kayak begitu. Ditransfer karena misalnya ada kayak if you sell that, kalau kamu jual itu, kalau misalnya if you send it, kalau misalnya kamu kirim itu, atau misalnya if you give it gitu ya, kalau misalnya kamu mau memberikan itu kepada dia. Nah, contohnya kalau misalnya I made this apple for you gitu kan, saya buat apel ini untuk kamu, tapi itu nggak berpindah, itu apelnya masih ada sama saya gitu. Saya cuma kasih tahu bahwa saya buat apel ini buat kamu. Intinya adalah dia harus bergerak atau moving, seperti itu. Nah, kemudian 6 alasan ketika kita menggunakan for. Jadi kalau yang tadi itu mostly dia relate-nya itu ke kata kerja atau verb. Nah, kalau for itu biasanya mostly dia relate ke noun atau kata benda. Nah, alasan yang pertama ketika kita menggunakan for adalah ketika kita itu ingin mengatakan tentang beneficial atau detrimental. Artinya adalah keuntungan dan juga yang merugikan gitu. Ketika kita ingin berbicara tentang hal yang merugikan dan hal yang menguntungkan. Contoh kalimatnya adalah oh, that hairstyle looks good for you. Nah, contohnya, misalnya saya bilang ke kamu, that hairstyle atau your hairstyle look good for you, gitu. Jadi kayak, gaya rambut kamu tuh bagus untuk kamu, misalnya kayak gitu. Ya, atau, this phone is good for you. HP ini bagus buat kamu. Nah, jadi kita kayak, no, this phone is good to you. Bukan good to you, tapi good for you. Kayak gitu, karena kita lagi menyampaikan suatu alasan ya yang baik untuk dia, yang menguntungkan untuk dia, atau apple is good for your health. Nah, misalnya kayak gitu, apple ya, atau orange is good for your health kayak gitu. Jadi orange ya, lemon, jeruk itu bagus untuk kesehatan kamu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian alasan yang berikutnya adalah period of time. Nah, ini misalnya kalau kalian nonton video yang sebelumnya tentang penggunaan for dan since, di situ saya sempat bicara ya tentang kasih tahu ketika kita menggunakan for ya untuk period of time gitu. Ketika kita ingin membicarakan tentang waktu. Nah, misalnya I've known her for 4 years. I've known her for 6 years. I've known her for 8 years. Saya udah kenal dia sejak 4 tahun. I've known her for 6 years. Saya udah kenal dia selama 7 tahun. I've known her for 10 years. Saya udah kenal dia selama 10 tahun misalnya kayak gitu. Sama aja. 20 years kayak gitu. Kita mau bilang bahwa saya udah kenal orang ini, period of time-nya, lama waktunya adalah 10 tahun. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan for, not to. Okay? Alasan yang berikutnya ketika kita menggunakan for adalah untuk schedule atau arrangement gitu ya. Misalnya kita punya schedule atau jadwal ketemuan, mungkin jadwal meeting seperti itu. Nah, kita pakainya for. Contoh kalimatnya adalah I've made an appointment for you for the 4th of July misalnya kayak gitu. Jadi saya buat appointment atau janjian untuk kamu gitu ya. Tanggal 4 Juli nanti misalnya kayak begitu. Jadi kalian pakainya for kalau seandainya kalian ingin berbicara tentang arrangement gitu ya, appointment atau tentang schedule. Okay?
Nah, alasan yang berikutnya adalah alasan yang sama kayak to tadi yang pertama, yaitu motive dan reason, ya alasan atau motif atau alibi gitu ya. Tapi ini digunakannya pakai noun. Kalau to kan dia motive atau reason tapi yang pakai verb. Kalau ini for dia pakainya noun. Nah, contohnya seperti tadi, I made this apple for you. I made this sweater for you. So, kayak gitu. I made this for you. I made this sandal for you. So, kayak gitu. Jadi kayak memberitahukan sesuatu ya, reason dibalik itu, alasan dibalik itu, ya pakainya for. Oke? Untuk konteks kalimat yang seperti ini. Nah, kemudian alasan yang berikutnya ketika kita menggunakan for pada saat ketika kita ingin misalnya menolong seseorang, kita ingin melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Can I carry that bag for you? Misalnya kita lagi ke supermarket misalnya kayak gitu, atau ke toko. Begitu kita keluar, kita lihat ada satu ibu hamil gitu ya, bawa tentengan yang banyak gitu. Terus kita pengen nolong dia, kita pengen bantu. May I carry it for you? Gitu. Jadi contohnya, may I carry it for you? Bolehkah saya misalnya menenteng itu atau membawa itu untuk kamu? Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, alasan yang terakhir ketika kalian menggunakan for untuk alasan fungsi tapi tambahan ing gitu ya. Contohnya misalnya, wine is made for drinking. Wine is made for drinking. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada fungsinya kayak gitu. Oke, so semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang masih bingung. Aduh, kapan saya harus menggunakan for, kapan saya harus menggunakan to. Thank you guys. Don't forget to comment down below kalau misalnya kalian pengen saya bahas hal-hal yang lain. Kalian boleh kasih saran di bawah. Kemudian don't forget to like dan juga subscribe this channel if this helpful and beneficial for you. Kemudian jangan lupa juga follow akun sosmed aku yang lainnya so we can keep connected. Okay, see ya.